bicara beberapa sistem matematika, ya. Sistem matematika, yaitu yang pertama itu adalah kita punya apa yang disebut dengan himpunan. Nah, himpunan. Jadi himpunan di sini kumpulan dari elemen-elemen yang punya sifat tertentu, ya. Dan terusnya. Jadi bisa bilangan, bisa apapun yang kita himpun, itu disebut sebagai himpunan. Jadi sebuah sistem matematika yang tidak mempunyai operasi di situ, hanya mempunyai syarat keanggotaan, itu disebut dengan himpunan. Nah, kemudian lebih kompleks lagi, kita punya, kemarin sudah kita bahas, yaitu kita punya grup. Ya. Grup ini adalah sebuah sistem matematika yang lebih kompleks, karena di sini kita mempunyai operasi. Nah, operasinya apa? Itu belum kita ketahui, tapi yang jelas kita simbolkan dengan sebuah lambang seperti ini, bintang star. Nah, di dalam G ini juga ada anggota himpunannya, B, C, D, dan seterusnya. Ya, jadi di dalam G di sini ada anggota himpunan, ada operasi di dalam G. Nah, kalau semua elemen di dalam G ini terhadap operasinya itu memenuhi 5 sifat yang kemarin, yaitu close, asosiatif, ada elemen netral, setiap elemen mempunyai inverse dan komutatif, maka kita katakan bahwa G ini adalah sebuah grup atau sistem matematika yang kita sebut dengan grup, gitu. Nah, sebelum ke ruang vektor, sistem matematika yang kita sebut dengan ruang vektor, kita punya satu lagi sistem, nah, yang nanti akan kita bahas, yaitu kita sebut dengan field, ya, kita sebut dengan field. Nah, lebih kompleks dari H, dari G, di dalam field ini kita nanti punya dua operasi, yaitu jumlahan dan pergandaan. Ini pergandaan. Ini jumlahannya, kemudian ini pergandaannya. Perjumlahan dan pergandaan. Sama seperti di dalam G, di dalam F di sini juga ada anggota-anggota himpunan. Jadi ada A, B, C, dan seterusnya yang juga belum terdefinisikan apa itu. Ya. Di dalam G ini juga belum terdefinisikan, ya, belum terdefinisikan A dan B-nya, juga operasinya belum terdefinisikan. Nah, lebih detail kita akan bicara mulai di sini untuk field-nya. Ya. Oke. Ini definisinya. Misal F adalah sebuah himpunan yang belum terdefinisikan. Jadi di dalam F nanti itu isinya apa, kita belum mendefinisikan. Di dalam F dilengkapi dengan operasi jumlahan dalam tanda petik dan pergandaan dalam tanda petik. Jadi di dalam F ini ada dua operasi, yaitu jumlahan dan pergandaan, tapi dalam tanda petik. Artinya apa? Artinya jumlahannya itu belum tentu jumlahan bilangan yang biasa kita kenal, dan pergandaannya juga belum tentu pergandaan bilangan yang biasa kita kenal. Ya. Jadi nanti jumlahan dan pergandaan itu hanya membedakan saja agar kita nanti bisa mengidentifikasi itu. Tapi sekali lagi jumlahan dan pergandaan itu belum tentu jumlahan dan pergandaan bilangan. Oke. Kemudian maka F dikatakan sebuah field jika memenuhi himpunan F, ya, himpunan F terhadap jumlahannya dalam tanda petik merupakan grup. Ya. Jadi F terhadap jumlahan grup. Jadi syaratnya ada 5 kemarin, yaitu close, asosiatif, ada elemen itu, setiap elemen mempunyai inverse, dan komutatif. Itu terhadap jumlahan. Gitu. Nah, sekarang syarat yang kedua, himpunan F dikurangi 0. 0 ini adalah elemen netral terhadap jumlahan tadi. Jadi 0 itu elemen netral terhadap jumlahan. Jadi
setelah elemen netralnya di drop keluar gitu, nggak dianggap lah gitu, seperti itu, F-0 terhadap pergandaannya, merupakan grup juga. Jadi yang merupakan grup itu dengan nolnya tidak dianggap atau nolnya dikeluarkan dari F gitu. Jadi F-0 itu merupakan grup terhadap pergandaan. Itu syarat yang kedua. Nah, kemudian C terhadap dua operasinya mempunyai sifat distributif. Jadi ini terhadap dua operasi jumlahan dan pergandaannya itu sifat distributifnya harus berlaku. Oke, itu definisinya seperti itu. Jadi ada 3 syarat ya, 3 syarat. Syarat yang pertama ada 5 item, syarat yang kedua ada 5 item, syarat yang ketiga ada 1 item. Gitu. Nah, secara lebih rinci, ya, jadi ilustrasinya seperti ini tadi, seperti ini. Jadi ini ada himpunan ABCD dan seterusnya, isinya apa belum kita ketahui, ada pergandaan dan penjumlahan di sini. Ya. Nah, lebih detail kita lihat di sini. Nah, ini definisinya. Nah, kita ambil contoh di sini, kita contoh. Misalkan F himpunan bilangan real, ya, himpunan bilangan real. Apakah F merupakan field terhadap jumlahan dan pergandaan bilangan real? Nah, ini pertanyaannya di sini. Jadi F ini himpunan bilangan real. Himpunan bilangan real itu apa? Yaitu bilangan-bilangan real yang biasa kita kenal. Ya. Jadi pecahan masuk di situ, kemudian bulat juga masuk di situ. Ya, itu disebut bilangan real. Semua bilangan selain bilangan kompleks itu disebut bilangan real. Nah, apakah F merupakan field terhadap jumlahan dan pergandaan bilangan real? Nah, sekarang baru kita diberikan di sini bahwa di dalam F ini jumlahannya adalah jumlahan dan pergandaan bilangan real. Jadi yang biasa kita kenal, itu. Oke. Jadi kalau saya ilustrasikan di sini, kita mempunyai F ya. Ini F-nya, ini F. Ya. Kemudian ada operasinya di sini jumlahan bilangan real, di sini perkalian bilangan real. Ya, saya simbolkan dengan titik sebetulnya, titik di situ. Ada titik di sini. Nah, itu pergandaannya, gitu ya. Nah, kemudian di dalam F di sini, ini bilangan real. Ada 1, ada 2, ada 3, min 6, min 7, dan seterusnya, ada setengah, ada 0,7, dan seterusnya. Gitu. Jadi semua bilangan real ada di sini. Nah, kemudian kita akan tunjukkan syarat yang A dulu, kemudian nanti yang B, baru yang C. Yang A, kita akan tunjukkan terhadap jumlahannya dulu, terhadap jumlahan bilangan real, yaitu jumlah yang biasa kita kenal ya. Close, apakah setiap bilangan real kalau dijumlahkan menjadi bilangan real lagi? Jelas, ya kan? Setiap bilangan real kalau dijumlahkan pasti menjadi bilangan real lagi. Jadi kalau kita ambil 2 di sini, kemudian min 3 di sini, maka kalau dijumlahkan sama dengan min 1, jelas dia masuk lagi di sini, ya. Berapapun kita ambil elemen atau anggota F, maka kalau dijumlahkan pasti berada di sini. Setiap bilangan real pasti kalau dijumlahkan real lagi. Gitu. Kemudian yang berikutnya asosiatif, ya, karena ini sifat bilangan ya, sifat asosiatif dari kemarin kita sudah
tunjukkan. Jadi kalau saya mengambil 2, kemudian ada 3, kemudian 1, maka ekspresi 2 ditambah 3 ditambah 1 itu nanti akan sama saja kalau kita apa namanya, kalau kita ekspresikan dengan 2 ditambah 3 plus 1, ya kan? Jadi mau dijumlahkan 2 dengan 3 dulu, ya. Mau dijumlahkan 2 dengan 3 dulu, apa dijumlahkan 3 dengan 1 dulu, baru dengan 2, yang ini baru dengan 1, sama saja hasilnya. Nah, berarti kan hasilnya sama dengan 6, ya kan? Jadi urutan pengerjaannya di sini tidak mempengaruhi hasil. Oke, gitu. Nah, jadi asosiatif ini sifat bilangan umum sebetulnya. Ada elemen netral, ya. Dari kemarin kita sudah bicara, jadi elemen netralnya itu adalah 0. Perhatikan di sini, jadi elemen netral ini di sini adalah 0. Ini sebagai elemen netral. Ini E, ya. Elemen netralnya 0. Jadi setiap elemen F kalau dijumlahkan dengan E maka hasilnya tetap tidak berubah. Oke, kemudian setiap elemen mempunyai inverse, ya. Karena apa? Setiap bilangan real maka inverse-nya adalah terhadap jumlahnya pasti negatifnya kan. Kalau saya ambil di sini min 2, maka kalau saya tambahkan dengan 2 maka hasilnya 0. Nah, 2 pasti 2 ini, ya, itu pasti masuk di sini lagi, gitu kan. Kalau saya ambil setengah, maka saya tambah dengan min setengah sama dengan 0 juga. Nah, min setengah ini juga anggota di sini kan, anggota di sini. Jadi setiap elemen yang ada di dalam F di sini pasti punya pasangannya. Yaitu apa pasangannya? Lawannya. Ya, jadi kalau 2 ya berarti min 2, kalau 6 berarti ya min 6, kalau min 7 ya berarti 7, dan seterusnya. Kalau setengah ya berarti min setengah. Sepertiga berarti min sepertiga, pasangan seperti itu. Jadi setiap elemen yang ada di F punya pasangan yang kalau dijumlahkan itu hasilnya 0. Gitu. Berarti setiap elemen punya inverse. Komutatif ya, komutatif ini sifat bilangan umum ya. Sifat bilangan umum dari bilangan real pasti komutatif. Yang mana tahu sifat itu? Ini, kalau saya ambil 2 ditambah 3, maka hasilnya akan sama dengan 3 ditambah 2. Gitu kan? Tak berubah, ini saja Anda sudah paham semua dengan rumus ini kan. Kalau saudara punya 2 buah bilangan, saudara bisa nuker tempat di mana operannya akan kita letakkan gitu. Bisa saja gitu ya. Oke, jadi dengan demikian maka untuk jumlahan ini, untuk jumlah yang ada di F itu, maka dia close, asosiatif, ada elemen netral, setiap elemen punya inverse dan komutatif. Maka jadi F ini terhadap jumlah adalah sebuah grup, ya, sebuah grup. Ya. Oke, jadi syarat A dipenuhi, ya, syarat A dipenuhi. Oke, sekarang kita akan masuk ke syarat B. Syarat B, apakah F min E merupakan grup terhadap pergandaannya? Jadi yang kita buktikan selain yang E sama dengan 0, elemen 0 tadi. Elemen 0 udah nggak usah dipikirin. Artinya nggak memenuhi nggak apa-apa yang elemen 0 gitu. Jadi karena yang dituntut dibuktikan adalah F min 0. Jadi 0-nya tidak memenuhi, ya nggak apa-apa. Oke. Kita mulai. Plus, apakah setiap bilangan real kalau digandakan menjadi bilangan real lagi? Ya. Jadi kalau bilangan real, saya perbarui aja ya. Kita kembali lagi sekarang terhadap pergandaannya. Nah, terhadap pergandaan sekarang saya akan lihat. Kalau saya ambil 2, saya ambil setengah. Kalau saya kalikan 2 kali setengah, maka hasilnya 1. Pasti lagi masuk di sini lagi. Ini masuk di sini kan? Masuk di sini. Kalau saya ambil 3, saya ambil 7,
Kalau saya gandakan menjadi 21. Nah, 21 di sini masuk di sini lagi. Begitu seterusnya. Jadi Anda perhatikan setiap kali bilangan real Anda kalikan, maka nanti akan jadi bilangan real lagi yang masuk ke dalam F, ya, ke dalam F. Sehingga apa? Sehingga plus, ya, sehingga plus tertutup. Asosiatif, ya, saya kira asosiatif ini adalah sifat dasar bilangan. Kalau saudara mengambil 3 bilangan, maka perkaliannya nggak memerlukan urutan. Bukan A ya. 2 kali 3 kali 4 misalkan, ya sama saja dengan 2, 3 kali 4. Nih, asosiatif. 2 kali 3, 6 kali 4 ada 24. 3 kali 4, 12, 12 kali 2, 24 sama. Itu sifat asosiatif. Berlaku untuk semua anggota yang berada di dalam F di sini. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya ada elemen netral. Bisakah kita menunjuk elemen netralnya? Kita perhatikan, saya punya bilangan 1 di sini. Nah, kalau Anda ambil, ini saya definisikan dengan E-nya, elemen netral, maka setiap anggota yang ada di sini, Anda perhatikan, kalau dikalikan dengan 1, maka hasilnya akan tetap. Nah, itulah yang kita sebut sebagai elemen netral terhadap pergandaannya. Kalau yang tadi adalah elemen netral terhadap jumlahan, elemen yang ini elemen netral terhadap pergandaan. Oke, jadi ada yaitu 1. Setiap elemen punya inverse. Ya, setiap bilangan real A pasti ada inverse-nya. Di mana inverse-nya adalah seper A. Anda perhatikan. Jadi kalau saya ambil 2, maka inverse-nya setengah. Kalau saya ambil 4, inverse-nya 1/4. Kalau saya ambil 3/2, inverse-nya adalah 2/3. Begitu seterusnya. Dan ini semua adalah masuk di sini. Nah, kalau 0 gimana? Kalau 0 seper 0 nggak ada. Tapi ingat bahwa 0 ini sudah dikeluarkan tadi. Jadi 0 tidak memenuhi nggak apa-apa, karena yang diminta adalah 0 F min 0. Jadi 0-nya nggak memenuhi nggak apa-apa. Jadi setiap elemen punya inverse. Itu jadi kebalikannya. Sekarang komutatif. Komutatif, ya, ini adalah sifat bilangan dan sifat bilangan real. Ya. Jadi komutatif. Jadi kalau terhadap pergandaan juga sama. Kalau misalkan saya punya 2 dan 3, nanti akan sama dengan kalau dikalikan, ya, 3 kali 2 sama. Jadi 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Tidak berubah. Itu sifat komutatif. Nah, jadi terlihat di sini tadi bahwa 5 sifat dipenuhi. 5 sifat dipenuhi. Ya. Artinya apa? Artinya F min 0, ya, F min 0 itu adalah sebuah grup. Ya, sebuah grup. Sekali lagi, yang tidak mempunyai inverse tadi cuma 0 saja. Nah, padahal 0-nya kan dikeluarkan. Jadi masalah. Jadi syarat B dipenuhi. Syarat B dipenuhi. Oke. Kemudian syarat yang ketiga yaitu distributif. Nah, distributif itu adalah sifat yang ini. Setiap bilangan A, setiap anggota A, B, C, maka berlaku rumus ini. Rumus itu. Dan ini adalah juga sifat bilangan real. Jadi kalau misalkan kita ambil 2, 3, dan 4, maka 2 kali 3 plus 4 sama dengan 2 kali 7 kali 14. Atau bisa juga ditulis 2 kali 3 ditambah 2 kali 4. Ya, sama dengan 68 sama dengan 14. Jadi dipenuhi sifat distributivitasnya. Nah, sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa F adalah sebuah field terhadap operasi jumlahan dan pergandaan bilangan real. Oke, itu ya. Jadi sekali lagi di situ ya, kita bisa menunjukkan, ya, bisa menunjukkan bahwa F itu adalah sebuah field, Oke, mungkin dari contoh ini silakan dulu kalau ada yang ingin ditanyakan.
Ada mungkin yang perlu ditanyakan? Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Oke, gimana? Ada? Silakan kalau ada. Sudah absen, Pak. Oke. Hmm, hmm. Oke. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada beberapa soal lagi. Yang pertama, oke, jika F bilangan rasional, jika F bilangan rasional, apakah F sebuah fil terhadap jumlahan dan pergandaan bilangan? Pak, suaranya kurang keras. Coba yang lain gimana? Yang lain? Di sini sudah keras sih saya. Sama, Pak, kurang keras. Jaringan Anda gimana? Pakai headset makanya. Pakai headset nggak? Sudah. Saya pakai, Pak. Yang lain nggak pakai itu. Nggak pakai ya repot. Pakai headset no. Pakai headset. Ini udah keras sih. Gimana? Udah? Oke ya. Saya usahakan pakai headset biar biar apa namanya dengaran. Oke, di sini ada beberapa contoh soal. Jadi intinya di sini kita tuh biasakan menggunakan sebuah pendefinisian ya, mendefinisikan sesuatu yang menggunakan simbol-simbol yang sudah pernah kita gunakan. Jadi Anda nggak bingung. Nih, jadi kita punya sebuah himpunan, ya sebuah himpunan. Di sini bilangan rasional, bilangan yang bisa dinyatakan dalam ekspresi seperti ini. A dibagi B, di mana A dan B bilangan bulat. Ini sebuah bilangan rasional. Nah, terhadap jumlahan dan pergandaan bilangan yang biasa kita kenal, apakah X dan apakah F ini nanti sebuah field, ya, caranya sama seperti tadi. Saya kira masih satu masih apa namanya sama ya, jadi anggotanya nanti anggotanya di sini nanti F yang itu himpunan semua X, di mana X sama dengan A per B, A dan B-nya bilangan bulat ya, bulat. Tuh, bulat. Jadi misalkan 2 per 3, misalkan 4 per 5, dan seterusnya. Itu adalah bilangan-bilangan rasional, ya, bilangan rasional. Oke. Nah, kemudian ini yang mungkin agak ini, yang kedua F. Nah, F itu adalah himpunan pasangan, ya, himpunan pasangan berurutan X, Y, ya, di mana X dan Y ini bilangan real, ya, X dan Y bilangan real. Jadi kalau saya gambarkan di sini F-nya, ya, F-nya, kemudian di sini anggotanya adalah 2,1, misalkan 3,2, atau bahkan setengah, sepertiga, dan seterusnya.
Anggota-anggotanya seperti ini di dalam F. Nah, tapi kemudian di sini definisi jumlahannya itu seperti ini. Nah, definisi jumlahannya dan definisi pergandaannya seperti ini. Nah, perhatikan di situ. Jadi kalau saya punya anggota A, B dan C, D, maka di sini jumlahannya adalah A plus B, A plus C, D, B plus D. Itu jumlahannya. Jadi kalau saya punya di sini 2,1 ditambah 3,2 gitu, maka hasilnya adalah 5,3. Mungkin gitu. Jumlahnya seperti itu, didefinisikan. Ya. Nah, sedangkan pergandaannya, perhatikan di sini, pergandaannya AB kali CD itu adalah AC, BD. Suku depan dikalikan sama suku depan, suku belakang dikalikan suku belakang. Jadi kalau saya di sini 2,1 kali 3,2, maka itu adalah 6,2. Itu hasilnya, hasil pergandaannya. Gitu. Ini yang perlu Anda gunakan nanti dalam membuktikan. Dalam membuktikan itu digunakan nanti. Nah, apakah ini nanti dia merupakan grup terhadap ini, kemudian terhadap ini juga apakah merupakan grup setelah elemen netralnya dikeluarkan, dan kemudian apa dia asosiatif. Itu asosiatif. Dengan ABCD, ya ABCD ini adalah bilangan real, jadi perlakukan sebagai sebuah bilangan real nanti kalau jumlahan. Ini kan ini tambah ini kan jumlahan bilangan real biasa ini, dan ini jumlahan bilangan real. Ini kali ini bilangan real, ini kali ini bilangan real kan. Oke. Nah, berikutnya di sini ini hampir sama, operasinya aja yang berbeda ya, operasinya berbeda jelaskan nanti. Nah, nanti yang akan kita banyak pakai adalah yang ini, yang Anda perhatikan di sini. Nah, itu kita punya n tuple, ya, dan pergandaannya spesifik ini. Jumlahannya ini seperti ini. Nah, ini pergandaannya seperti ini. Jumlahnya ya dijumlahkan biasa pada posisi yang bersamaan, kemudian pergandaannya digandakan seperti posisi yang sesuai. Gitu. Ya. Jadi ini nanti akan banyak kita gunakan. Jadi kalau saya ilustrasikan di sini, ilustrasikan ya. Ya. Misalkan ini saya punya yang tiga tuple aja ya. Ini F. Jadi anggotanya adalah 1,2,3, 1,3 misalkan 1,2,0, 2,0,3 dan seterusnya. Jadi tiga pasang begini. Misalkan ini yang tiga pasang. Ada yang 4 pasang, ada yang 5 pasang, 6 pasang, bahkan nanti n pasang. Gitu. Nah, kalau saya punya 1,2,1 ini sekali saya jumlahkan dengan 1,2,0 gitu, maka hasilnya adalah 1 ditambah dengan 1, 2, 2 ditambah 2, 4, 1 ditambah 0, 1 gitu. Nah, kalau pergandaan 1,2,1 kali 1,2,0, maka hasilnya adalah 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4, 1 kali 0, 0. Nah, ini hasil pergandaannya. Jadi, ini adalah hasil jumlahannya, ini hasil pergandaannya. Gitu. Nah, jadi operasinya seperti itu. Ini untuk yang ini ya. Tapi nanti saudara bisa ketemu yang operasi yang untuk 3 tuple seperti ini. Ada yang 2 tuple, ada yang 2 pasang, yang pasangnya 2-2 gitu. Ada yang pasang 3-3. Bahkan nanti ada yang pasangnya sampai N. Ya. Gitu. Nah, ini adalah sebuah contoh saja, tapi nanti akan menyusun ruang vektor yang ini nanti. Ini yang agak penting. Oke. Jadi, paham ya? Ini jumlahannya. Ini kalau saya punya X1, X2, X3, X4, X1, X2, Y1, Y1, Y2, Y3, Y4, maka jumlahnya ya X1 ditambah Y1, X2 tambah Y2, X3 tambah Y3, X4 tambah Y4 begitu. Demikian juga pergandaannya. Oke, gitu.
Oke, silakan kalau ada yang perlu ditanyakan dulu. Saya nggak banyak-banyak dulu menambah, silakan nanti Anda latihan dengan ini. Dan bisa saudara tanyakan, seandainya sekarang belum ada pertanyaan, dapat saudara tanyakan nanti di grup WA. Oke. Oke, gimana? Sama dengan himpunan yang tadi. Ini aja. X, Y, Z. Sama ya. Tema 3 aja. Z. Nah, di mana X, Y, Z bilangan real. Ambil terhadap jumlahan dan pergandaan bilangan. Jadi pergandaan dan jumlahan biasa ya. Maaf, bukan terhadap jumlahan yang tadi terhadap jumlah dan pergandaan sebagai berikut. Nah, tadi ya kita definisikan tadi ya. X, Y, Z ditambah A, B, C gitu. B, C tadi didefinisikan dengan X plus A, Y plus B, Z plus C gitu kan. Ya, nggak perlu bingung dengan simbol yang digunakan ya. Kalau X, Y, Z kali A, B, C gitu, hasilnya maka XA X ya, XA kali YB kali ZC. Nah itu definisinya, definisi pergandaannya. Nah sekarang kita akan tunjukkan satu persatu. Saya ilustrasikan dengan ini aja. Oke, kita perhatikan di sini. Di sini adalah F-nya. Nah di sini ada 1,2,3 gitu ya. 4,2,1 misalkan 0,1,3 dan seterusnya. Ada anggota-anggotanya seperti itu. Anggota-anggotanya seperti itu. Nah kalau kita ambil sembarang dua elemen seperti itu, maka kita akan dapatkan hasil ya. Kita tunjukkan di sini untuk yang A dulu, A1 close. Ya, karena apa? Anda perhatikan, kalau saya punya X, Y, Z ya, ditambah A, B, C, maka di sini akan dapatkan ini kan? Akan dapatkan ini. Nah, kita dapatkan ini. Ya. Nah, XA bilangan real, ZB bilangan real, ZC bilangan real kan? Nah, berarti jumlah ini juga bilangan real, sehingga kita bisa tunjukkan di sini adalah U, misalkan X plus A sama dengan U, ini sama dengan V, ini V, dengan U, V, W bilangan real, ya kan? Jadi karena XA bilang real, maka U-nya real. ZB-nya real, maka V-nya real. ZC-nya real, maka W-nya real. Jadi ini adalah anggota di dalam F kan. Jadi close. Nah, gitu kan? Jadi close. Itu. Yang kedua asosiatif. Nah, berarti Anda harus tunjukkan di sini sifat yang ini. Apakah ini ya,
apakah ini, nah ini, oke, ditambah, katakan ya nanti sembarang yang lain lagi misalkan, atau kalau mau dikasih XYZ dengan indeks ya nggak apa-apa ya, misalkan ini 1 X, ini X, ini X, X maaf, ini X, ini X, X ya, ini X, atau X1 ya, Y1 Z1 misalkan. Nah di sini misalkan X2 itu X2 misalkan, copy, nah ini 2. Nah, kalau ini kemudian ditambahkan ya, ya lagi di sini yaitu X3 3 3. Nah Anda tunjukkan nanti di sini sama dengan ini, dengan yang ekspresi ini. Oke. Ya, ini nanti harus sama. Ya, nah gini kan. Jadi mau digandakan dengan ini dulu atau dengan sama saja. Nah Anda uraikan aja. Jadi kalau ini kita uraikan kan sama dengan di sini. Ini adalah X1 plus X2 gitu kan, Y1 plus Y2 ya, koma X3 maaf X ya, Z ya, Z1 plus Z2 baru ditambah X3 koma Y3 koma Z3. Nah gitu ya, ini hasilnya itu. Nah sekarang kemudian sekarang sama dengan, karena ini bilangan real, ini bilangan real, ini juga bilangan real kan, maka kita dapatkan di sini X1 plus X2 ditambah X3 gitu kan, koma Y1 plus Y2 plus Y3 gitu, koma X1 maaf Z1 plus Z2 plus Z3. Oke, nah ini hasilnya ya. Ini bilangan real semuanya, X1 X2 X3 bilangan real, Y1 Y2 Y3 bilangan real, Z1 Z2 Z3 bilangan real. Oke, kalau kita yang ekspresi kedua kita uraikan sekarang, kita perhatikan ini sama dengan X1, Y1, Z1 kan, yang dalam kurung kita kerjakan dulu di sini apa, X2 plus Y2 kan, koma X yang kedua, ini sama saja lah, Y2 plus Z2 ya. Ini Y2 plus Z Y2 yang ini ya. Oke. Y2 Z, maaf ini X ya, ini Z. Oh maaf Pak, bentar kita kacau di X1 X2 ya, ini X ke X Z ini oke ya, berarti ini X2 plus X, X2 plus X3 X2 plus X3 X3 X2 plus
yang sini Y2 plus Y3, oke. Kemudian yang terakhir Z2 plus Z3. Nah, ini yang kita kurung ya, yang kita kurung. Benar? X2, X3, Y2, Y3, Z2, Z3. Oke. Kemudian yang berikutnya kita tambahkan hasilnya. Satu ditambah X2 plus X3. Oke. Koma, kemudian X2 plus Y1 ditambah X2 plus X3, Y1 plus X2 plus X3, koma, Y3 ditambah 1 Y3 ditambah maaf, Z3 ya. Z1 ditambah Z2 plus Z3. Oke. Ya, di dalam kurungnya. Nah, sekarang Anda bisa perhatikan di sini. Tinggal geser sifat asosiatifnya. Ini tinggal geser sifat asosiatifnya. Y1, Y2, Y3, maaf, ini tadi. Bentar dulu, Pak. Kita perhatikan dulu tes. Ini Y2, Y2, Y2 ya. X2 ditambah X3, Y2 ditambah Y3, kemudian Z2 tambah Z3. Oke. Kemudian sekarang yang ini X1 tambah X2, X3, kemudian Y1, Y2, Y2, Y3. Ya, oke. Nah, Anda perhatikan sekarang kita bisa tunjukkan di sini. Ini dengan sifat asosiatif, kurungnya dapat Anda geser, sama kan ini. Ini dengan ini sama. Ini dengan ini sama. Oke, tinggal geser kurungnya aja kalau mau di sini. Jadi sama dengan persis ini. Nah, ini persis itu. Oke. Tinggal geser kurungnya. Oke. Ya. Ya, jadi terlihat di sini ini sama dengan ini. Artinya apa? Ekspresi ini sama dengan ekspresi ini. Jadi dia kita sebut dengan asosiatif. Kemudian yang ketiga adalah ada elemen netral. Ada elemen netral. Elemen netralnya yang mana? Untuk jumlahan. Untuk jumlahan di sini ada perhatikan kita bisa menunjuk E-nya itu adalah atau E-nya misalkan E1, E2, E3. Mana E1, E2, E3 itu nanti kita akan coba lihat. Ada enggak? Elemen netral itu juga setiap elemen yang ada di sini kalau dijumlahkan dengan E nanti tetapkan gitu kan. Nah, jadi kita akan tunjukkan ini ditambah ini, ya, ditambah ini itu harus nanti tetap. Nah, ini harus tetap, yaitu apa? Yaitu ini sama dengan ini.
kan gitu. Nah, kalau ini tetap, ya, maka kita bisa uraikan di sini. Ini kan sama dengan X1 ditambah E1 gitu kan. Kemudian Y1 ditambah E2, E2. Kemudian Z1 ditambah E3 gitu kan. E3. Nah, sama dengan X1, Y1, Z1. Nah, kalau dia sama, maka berarti kita bisa tunjukkan di sini bahwa X1 plus E1 sama dengan X1. Ya, maka E1 sama dengan 0 kan. Kemudian ya, Y1 plus E2 sama dengan Y1. Maka E2 sama dengan 0. Jadi kemudian Z1 ditambah E3 E3 sama dengan Z1. Maka E3 sama dengan 0. Ya. Jadi E-nya itu apa? Jadi E-nya adalah 0,0,0. Jelas ini adalah anggota jadi elemen netralnya adalah ini. Jadi E-nya adalah 0,0,0. Oke, tuh. Kemudian sifat yang keempat, elemen ada inverse. Elemen efek. Kalau saya punya ini, punya sembarang elemen ini, ya, ini, ya. Kalau nanti dijumlahkan dengan investnya, ya, dengan investnya berapa, nanti hasilnya harus sama dengan ini kan, harus sama dengan 0. Harus sama dengan ini. Nah, maka ini berapa kan gitu. Ini berapa, ini berapa, ini berapa kan gitu kan. Nah, kalau ini nanti anggota F, berarti dia investnya kan gitu. Kalau dia invest, anggota F, nanti investnya. Oke. Misalkan di sini kita akan cari ya. Ini misalkan A, kita ambilkan ini B, ini C. Ini C misalkan ya. Akan kita cari ABC-nya. Ya. Jadi kalau kita jumlahkan sama dengan X1 ditambah A, Y1 ditambah B, Z1 ditambah C sama dengan 0,0,0. Oke, jadi X1 ditambah A sama dengan 0. Maka A-nya sama dengan min X1. Nah, kemudian Y1 plus B sama dengan 0. Maka B sama dengan min Y1. Kemudian Z1 plus C sama dengan 0. Maka C sama dengan min Z1. Nah, jadi min X1, min Y1, min Z1 ya, adalah inverse dari X1, Y1, Z1. Karena ada dalam F. Ya. Jadi elemen ini pasti ada di dalam F. Ya. Jadi ini adalah inverse dari X1, Y1, Z1. Gitu. Kemudian komutatif yang kelima komutatif. Ya. Komutatif kalau Anda punya X1, X2, kalau punya elemen ini copy, nah itu kali ya, atau tambah, kemudian nah
2 misalkan kita bedakan ya, indeksnya sekarang 2 gitu. Maka hasilnya kan X1 plus X2, Y1 plus Y2, Z1 plus Z2, kan gitu kan. Nah, maka karena ini bilangan real, ya, ini bilangan real kan, X1, X2 bilangan real, Y1, Y2 bilangan real, Z1, Z2 bilangan real, maka kan komutatif kan mereka jumlahnya. Maka dapat kita tulis X2 plus X1, Y2 plus Y1, Z2 plus Z1 gitu kan. Nah, sehingga kita dapatkan di sini X2, Y2, Z2 ditambah X1, Y1, Z1 gitu kan. Nah, sehingga komutatif. Jadi komutatif. Ya. Oke, ini cara pembuktian untuk yang apa namanya A terhadap jumlahannya. Nah, terhadap pergandaannya dan sama. Silahkan dilanjutkan nanti. Oke. Terhadap pergandaannya gimana? Nanti ada satu juga close-nya gimana? Kemudian 2 asosiatif, gimana? Kemudian 3 ada elemen netralnya gimana? Ada enggak elemen netral? 4 kemudian mempunyai inverse. Yang kelima komutatif juga. Gitu ya. Tapi ini yang terhadap pergandaan itu adalah F dikurangi tadi 0,0,0 ya. Jadi 0,0,0 enggak dilihat ya. Nah, dikurangi itu dikurangi ini. Nah, kan? Oke, yang tadi distributif gitu. Iya, Pak. Gimana? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Jadi tinggal nanti operasinya di sini nanti. Nah, kalau distributif yang gimana? Distributif yang gini. Jadi X1, X2, X3 gitu ya. Saya menggunakan ya saja X1, Y1, Z1 ya. Ditambah kemudian X2, Y2, Z2 gitu. Nah, kemudian dikalikan ya di sini. Kalikan nanti silahkan dicek ekspresi ini apakah sama atau tidak. Nah, kali ya X3, Y3, Z3. Nah, nanti gimana? Sama nggak dengan yang ini gitu? Dengan yang X1, Y1, Z1 kali X3, Y3, Z3 tambah ya, ini satu sendiri ya, dapat sendiri. Nah, ditambah ini X1, X2 ya, X2 kali X3. Oke. Nah, ini yang 2. X2, Y2,
2. Nah, sama nggak ini dengan ini? Silahkan diuraikan nanti ya. Jadi kalau dua hal ini sama, dua ekspresi ini nanti hasilnya sama, berarti ini sama dengan ini. Berarti sifat distributif. Sama dengan yang ini tadi, kita uraikan ini tadi. Yang ini tadi ya. Oke. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Nah, selanjutnya masih ada waktu, silahkan Anda kerjakan yang ini aja. Contoh saya ini Anda selesaikan ya. Contoh saya yang ini silahkan Anda selesaikan. Ini yang A sudah saya buktikan, Anda tulis lagi. Nanti tambah yang ini Anda selesaikan, yang ini sama ini. Ini sebagai kuisnya. Oke. Saya upload ini. Nanti saya upload di di WA, nggak apa-apa. Ya, Anda teruskan.